Kecamatan Wingi merupakan satu dari 20 kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 66,36 km persegi dan terbagi menjadi 9 desa dan kelurahan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Toko, Kabupaten Blitar. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dari 9 desa dan kelurahan yang membagi wilayah Kecamatan Wingi, 4 desa diantaranya masuk dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan pertanian terpadu Kecamatan Wingi, Kabupaten Blitar tahun 2019. Desa Ngadirenggo merupakan desa yang memiliki luasan lahan terbesar di Kecamatan Wingi, yaitu 40,77 km persegi, yang meliputi tanah sawah, tanah kering, dan fasilitas umum. Tipologi desa ini adalah dominasi fungsi persawahan dan perkebunan, di mana perkebunan memiliki area yang paling luas, yaitu 1.707,78 hektar are. Wisata alam Kebun Teh Serakencong memang tak kalah dengan daerah wisata alam lainnya di Jawa Timur. Lokasi Kebun Teh Serakencong ini terletak di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wingi, Kabupaten Blitar. Dari pusat kota Blitar dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk sampai di lokasi Kebun Teh Serakencong. Sebagaimana halnya wisata pegunungan, jalan menuju Kebun Teh ini lumayan menantang, namun menyenangkan. Wisatawan disarankan untuk mengenakan jaket karena suhu udaranya yang cukup dingin khas wisata dataran tinggi. Yang jelas untuk Serakencong ini mulai 2015 saya bersama direktur dari Serakencong Pak Winarno mendirikan wisata yang ada di Serakencong. Dampak dari adanya wisata itu akhirnya akan mengangkat masyarakat kami yang ada di sana yang biasanya itu sangat terbelakang, saat ini sampai sekian tahun ini sudah sangat membantu untuk perekonomian. Karena apa? Di sana sudah ada jualan-jualan wisata. Kalau tahun baru itu sampai macet jalannya karena memang penghasilan. Jadi yang mana mulai jalan turun sudah kami kemarin sudah sarabat selama antara 150 meter, lebarnya 2 meter, dan untuk tahun depan ini kami akan menyambung yang kelanjutannya nanti. Karena apa? Serakencong jalannya sempit, jadi nanti lewatnya dari kiri terus pulangnya lewat jalur yang lain, jadi satu jalur itu akan sarabat antara 100 sampai 150 meter, lebar 3 meter. Salah satu unggulan yang ditawarkan oleh objek wisata di Blitar ini adalah sunrise dan sunset. Tren selfie dan mengunggah foto di media sosial yang banyak dilakukan oleh para pengunjung, terutama oleh anak-anak muda, menjadikan objek wisata alam ini semakin populer dan terkenal. Untuk mengakomodasi hal itu, pengelola wisata Kebun Teh Serakencong telah menyediakan beberapa spot untuk berfoto.
Selain itu, juga terdapat beberapa fasilitas seperti gazebo, outbound area, serta camping ground. Dan yang menjadikan kebun teh ini menarik adalah karena pemandangannya yang indah dan menawarkan berbagai tempat istimewa. Nah, dengan adanya wisata yang ada di Desa Ngadirenggo, Dusun Serah Kencong, untuk ke depan yang menjadi lebih baik, yang diharapkan seperti itu. Ya, dengan kondisi yang ada di areal perkebunan ini sudah melibatkan dari warga masyarakat yang bertempat tinggal di perkebunan itu. Dia juga melakukan sebagai usaha sampingan dari sebelumnya dia bekerja di perkebunan, yaitu Pujasera, itu jualan makanan yang khas dari desa. Wisata di Serah Kencong itu juga kita bantu dari masyarakat yang ada di Nginjong yang dipimpin oleh Bu Rini. Itu ada membuat keripik. Keripik itu ada keripik pakis, keripik kemangi, dari ketela, juga dari pisang dan lain-lain, yang akhirnya dikirim ke Serah Kencong membantu. Lah itulah nanti oleh-olehnya ada di Serah Kencong. Selain wisata alam kebun teh Serah Kencong, masyarakat Desa Ngadirenggo mempunyai komoditas unggulan lainnya, yaitu produksi aneka keripik sayur. Produksi rumah tangga ini dikelola oleh warga masyarakat Ngadirenggo sendiri. Proses produksinya dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Adapun produk-produk yang dihasilkan adalah segala keripik yang terbuat dari sayuran, seperti keripik pakis, keripik bayam, keripik kenikir, keripik daun pepaya, keripik pare, dan masih banyak lagi sayur-sayuran lainnya. Saya sebagai pengelola dari industri keripik sayuran di sini berusaha untuk mengolah kearifan lokal yang ada di dusun kami, yaitu tanaman pakis menjadi nilai yang lebih bermanfaat. Di sini saya membuat produk keripik pakis sebagai produk olahan yang menjadi unggulan dari Desa Ngadirenggo. Di sini dalam proses pembuatannya kita memberdayakan masyarakat sekitar, baik dalam penanaman maupun pengolahannya, di mana produk ini sangat mendukung adanya desa wisata, karena dalam pemasarannya kita juga memasarkan melalui warung-warung maupun pusat oleh-oleh yang ada di Ngadirenggo maupun di Ulingi dan di area Blitar, yang akan nantinya kita inginkan ini akan menjadi produk unggulannya Kabupaten Blitar. Selain dari keripik pakis, di sini juga ada keripik sayuran lainnya, dan alhamdulillah ini bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sini.
Di desa ini sangat mudah mendapatkan bahan baku untuk membuat keripik sayuran, karena banyak tanaman sayuran yang tumbuh di sekitar pekarangan warga. Cara memasaknya pun masih cukup sederhana. Pertama, sayur-sayuran dicuci, dipotong-potong, kemudian dicampur dengan adonan tepung dan bumbu. Setelah itu, sayuran digoreng. Setelah matang, keripik dimasukkan ke dalam spinner untuk meminimalisir sisa minyak. Kemudian proses yang terakhir adalah packing dan penempelan label. Untuk pemasaran, hasil keripik ini disetor atau dititipkan di pusat oleh-oleh khas Blitar dan pedagang-pedagang di tempat wisata Kebun Teh Serah Kencong. Dengan demikian, hasil produk industri rumah tangga ini bisa menjadi oleh-oleh khas Desa Ngadirenggo, khususnya bagi para wisatawan yang berkunjung ke wisata Serah Kencong. Dengan adanya kerjasama ini, perekonomian masyarakat di Desa Ngadirenggo bisa terangkat dan kesejahteraan semakin meningkat. Desa Tegal Asri memiliki luas sebesar 952 hektar are. Batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gandusari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngadirenggo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Balirejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gandusari. Luasan lahan di Desa Tegal Asri terdiri dari tanah sawah, tanah kering, dan fasilitas umum dengan tipologi desa yang didominasi oleh fungsi perladangan. Mayoritas aktivitas warganya adalah bercocok tanam. Potensi di bidang pertanian dan produk unggulannya adalah home industri pembuatan kecap dan pembuatan tape. Perlu Anda ketahui bahwa Desa Tegal Asri adalah desa berkembang, yang mana mayoritas penduduk Desa Tegal Asri adalah bercocok tanam. Luas wilayah Desa Tegal Asri sekitar 952 hektar dengan jumlah penduduk Desa Tegal Asri sekitar 9.625 jiwa. Potensi yang ada di Desa Tegal Asri diantaranya yaitu di bidang pertanian, adapun juga produk unggulan yaitu home industri, salah satunya adalah kecap dan pembuatan tape. Dengan adanya home industri ini kurang lebih bisa membantu warga Desa Tegal Asri untuk bisa mandiri dan bisa berwirausaha serta bisa meningkatkan taraf hidup warga. Jadi kita tiap tahunnya selalu mengadakan pelatihan-pelatihan. Pembuatan kecap di Desa Tegal Asri merupakan produksi rumah tangga yang diproses secara tradisional yang mengandalkan tenaga manusia. Kecap yang sudah jadi dikemas secara sederhana menggunakan botol dan kantong plastik. Kemudian ditempel label dengan merek dagang kecap selada yang pemasarannya sudah mencapai keluar wilayah Tegal Asri, bahkan keluar kecamatan.
Desa Tegal Asri memiliki tanah yang baik untuk tanaman ketela pohon, sehingga masyarakat di sini tidak sedikit yang mengelola ketela pohon menjadi tape, di mana tape yang dihasilkan warga Desa Tegal Asri memiliki rasa yang khas. Membuat tape memerlukan proses yang cukup lama, kurang lebih 4 hari, barulah tape bisa dipasarkan. Ketela yang sudah dikupas dan dibersihkan, direbus sampai matang kemudian didinginkan. Selanjutnya, ketela rebus diberi ragi dan dikemas, kemudian didiamkan selama 3-4 hari. Selanjutnya, tape siap dipasarkan ke warung-warung dan di pasar di wilayah Kecamatan Wlingi. Dengan berkembangnya hobi industri ini, maka masyarakat bisa mandiri dan bisa berwirausaha sehingga meningkatkan taraf hidup warga. Desa Tembalang memiliki luas 1.350 hektar are yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, dan fasilitas umum. Dengan tipologi yang didominasi oleh fungsi persawahan, yaitu seluas 119,86 hektar are dari total luas desa. Batas-batas wilayah Desa Tembalang adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngadirenggo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wlingi, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Toko, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Babatan. Desa Tembalang adalah salah satu desa di antara 4 desa yang ada di Kecamatan Wlingi. Desa Tembalang merupakan desa terdekat dari Kecamatan Wlingi di antara desa-desa yang lain. Luas wilayah yang ada di Desa Tembalang yaitu sekitar 1.350 hektar are dengan jumlah penduduk sebesar 1.681 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Tembalang berprofesi sebagai petani, sebagian besar kurang lebih sekitar 60%. Dan yang lainnya ada yang sebagai wira swasta dan juga ada yang sebagai TKI ataupun TKW di luar daerah maupun di luar negeri. Dan komoditas unggulan yang ada di Desa Tembalang atau petani yang ada di Desa Tembalang adalah padi dan jagung. Harapannya dari pemerintah desa kepada Gapoktan yang ada di Desa Tembalang semakin intens mengelola para petani dan memberikan pelatihan-pelatihan ataupun saran-saran agar kegiatan para petani yang ada di Desa Tembalang semakin berkreasi dan semakin maju dan sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar. Dan juga tak lupa kami mengharapkan perhatian dari pemerintah kabupaten agar lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan ataupun pembinaan kepada petani-petani yang ada di desa, khususnya di Desa Tembalang.
Pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Tembalang adalah sebagai petani. Ada 4 kelompok petani yang tergabung dalam Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani. Komoditas unggulan dari sektor pertanian ini adalah padi dan jagung. Untuk kelompok Gapoktan di Rukun Santoso 1 telah bekerja sama dengan PT Pioner yang untuk penanaman jagungnya seperti ini. Untuk masa panen mulai dari 0 sekitar 115 hari. Untuk panen langsung dibawa ke pabrik, kita bekerjasama dengan pabrik untuk bagi hasil, kelompok juga mendapatkan hasil, petani juga alhamdulillah juga dapat hasil yang melimpah. Terus Gapoktan Rukun Santoso juga menanam padi. Untuk masa tanam padi sampai panen kurang lebih 4 bulan. Untuk hasil padi sementara kita kelola sendiri, kita kumpulkan menjadi satu ke kelompok Gapoktan, penjualannya distribusi langsung ke pasar. Adanya Gapoktan, Mas, kita komunikasi sama pemerintah kecamatan, pemerintah desa maupun pemerintahan kabupaten itu lebih efektif, lebih bisa terwakili untuk pengajuan jenis-jenis bantuan pertanian ataupun untuk penggalangan hama itu selalu dapat teratasi dengan cepat. Untuk Gapoktan Rukun Santoso 1 telah mendapatkan bantuan seperti traktor, terus permodalan untuk mempermudah, mempercepat pembelian pupuk, Mas. Para petani jagung bekerja sama dengan perusahaan, di mana petani mendapatkan bibit dari perusahaan, dan hasil panennya akan kembali ke perusahaan tersebut dengan sistem bagi hasil. Sedangkan untuk petani yang menanam padi, hasil panennya didistribusikan ke pasar melalui Gapoktan. Dengan adanya gabungan kelompok tani, maka komunikasi antara petani dan pemerintah berjalan lebih efektif, sehingga para petani mendapatkan bantuan alat pertanian berupa traktor dan modal. Selain itu, Gapoktan juga berhasil menjaga stabilitas harga panen. Desa Balerejo memiliki luas wilayah sebesar 536,1 hektar are yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, dan fasilitas umum. Batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngadirenggo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngadirenggo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Doko, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegal Asri. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Balerejo adalah sebagai petani. Secara geografis, desa ini terletak pada dataran tinggi, sehingga cocok untuk mengembangkan pertanian atau perkebunan kopi. Desa Balerejo mempunyai luas 536,1 hektar dengan jumlah penduduk
3.805 dengan mayoritas pekerjaannya adalah petani. Nah, mengingat letak geografis kami yang tinggi, pertanian yang banyak di kami adalah pertanian kopi atau berkebun. Nah, terkait kawasan perdesaan yaitu pertanian terpadu. Nah, dampaknya bagi masyarakat karena saat ini kopi ini sedang booming, mungkin nanti kedepannya kunjungan ke Balirejo itu lebih banyak lagi dan pemasaran produk-produk kami lebih bisa ditingkatkan lagi dengan adanya kawasan perdesaan. Mengingat di Balirejo ada salah satu tempat wisata religi yaitu Panti Semedi. Nah, harapan kami dengan adanya kawasan perdesaan ini akses maupun produk-produk kami lebih dikenal dan daerah kami lebih dikenal, dan akhirnya dampaknya bagi warga kami perekonomiannya bisa terangkat. Jadi kawasan perdesaan ini bisa menjadi jembatan bagi produk-produk di wilayah kami. Komoditas unggulan dari Desa Balirejo adalah wisata religi Pertapaan Bukit Semedi. Bukit Semedi atau Vihara Bodhigiri merupakan salah satu tempat peribadatan dan bermeditasi bagi umat Buddha dan masyarakat Desa Balirejo. Vihara ini merupakan tempat yang indah, terletak pada ketinggian 550 meter di atas permukaan laut dengan luas mencapai 60.000 meter persegi. Pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober, vihara ini selalu ramai oleh umat Buddha yang mengikuti meditasi. Pada bulan-bulan ini, bukan hanya warga lokal yang datang ke vihara, tetapi juga masyarakat dari kota-kota lain, bahkan dari luar negeri yang mengunjungi vihara ini, yang jumlahnya mencapai ribuan. Karena hal inilah, Desa Balirejo menjadi cukup dikenal masyarakat hingga ke kota-kota atau daerah-daerah lain, bahkan sampai di luar negeri. Keberadaan Bukit Semedi yang terkenal ini diharapkan bisa mengangkat produk lokal Desa Balirejo, yaitu kopi, sebagai oleh-oleh khas. Dengan demikian bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Balirejo.